Keresahan melanda warga ibu kota beberapa waktu belakangan ini gara-gara maraknya aksi begal. Masyarakat pun menjadi enggan berpergian dengan sepeda motor terutama pada malam hari. Aksi begal merampas kendaraan korban, pelaku tak segan melukai bahkan membunuh korbannya. Pada awal Januari 2015, masyarakat Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan kasus perampasan sadis atau begal. Seorang warga bernama Abdurrahman tewas dianiaya 4 perampok saat melintas dengan sepeda motornya di flyover Universitas Indonesia. Beberapa hari kemudian, giliran seorang pedagang sayur menjadi korban pembegalan ketika melintasi Pancoran Mas Depok. Aksi pembegalan juga terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Pelaku akhirnya dapat ditangkap dan akhirnya dibakar hingga tewas oleh massa. Aksi sadis ini dilakukan warga akibat mereka geram dengan aksi begal yang tak segan melukai hingga membunuh korbannya. Sementara itu, pada 1 Maret 2015, seorang perampas sepeda motor juga tewas dihakimi massa setelah tertangkap basah hendak merampas sepeda motor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Maraknya aksi perampasan sepeda motor belakangan ini akhirnya menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Mereka merasa tidak aman berkendara sepeda motor, terlebih pada malam hari. Tim Liputan, Metro TV. Setidaknya terdapat 13 wilayah rawan begal di Jakarta, Depok, Bekasi hingga Tangerang. Tercatat 80 kasus begal terjadi di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi hingga Tangerang. Korbannya mencapai puluhan dengan indikasi dilakukan oleh 6 kelompok sindikat begal. Hampir 2 bulan terakhir, warga ibu kota diresahkan dengan aksi para begal. Tidak hanya merampas motor dengan paksa, para begal bersenjata juga tidak segan melukai, bahkan membunuh korbannya. Saya lewat Gang Bambu, Ponokarya situ. Langsung ada yang ngikutin, 4 orang. Terus dipepet, langsung ngeluarin samurai. Polisi pun dibuat kewalahan mengejar dan menghentikan aksi pembegalan ini. Setidaknya terdapat 13 wilayah rawan begal di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Di bulan Januari saja, tercatat 80 kasus begal terjadi di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, hingga Tangerang. Korbannya mencapai puluhan, dengan indikasi dilakukan oleh 6 kelompok sindikat begal. Aksi pembegalan yang makin marak membuat masyarakat bertanya di mana dan kemana aparat kepolisian yang seharusnya melindungi mereka dan menciptakan rasa aman. Ya, Suranor itu sekarang yang kita tangkap ada 29. 29 ini yang meninggal 7. Kan dari 29 itu 13 dari luar provinsi, bukan dari Jakarta. Kita bentuk tim juga, kita ngejar sampai sana. Ini sangat-sangat sadis memang. Meski dalam catatan Polda Metro Jaya, selama bulan Februari 2015 telah berhasil menangkap 29 pelaku begal dengan 7 diantaranya tewas ditembak, warga tetap dibuat geram dengan aksi begal ini. Warga yang tak sabar bahkan sudah mulai berani menyelesaikan aksi begal dengan tindakan main hakim sendiri, yang salah satunya berujung pada pembakaran hidup-hidup pelaku pembegalan. Kriminalitas merupakan sisi gelap dari kehidupan masyarakat, terutama di perkotaan yang dihuni berbagai kelas sosial dan terus hidup selama 24 jam sehari seperti di ibu kota Jakarta. Tugas aparat dan pemerintah dalam menyediakan keamanan bagi warganya sekarang sedang diuji. Begitu pula dengan warga yang semakin dituntut untuk terus waspada. Tim Liputan, Metro TV. Apa saja yang sudah dilakukan aparat kepolisian untuk mengatasi kasus pembegalan dan menciptakan rasa aman bagi warga masyarakat? Kami akan segera kembali. Upaya mengejar penadah dan menggelar razia di sejumlah wilayah dilakukan kepolisian guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Puluhan tersangka diamankan selain barang bukti berupa senjata tajam hingga senjata api. Dari hasil operasi Polda Metro Jaya, sebanyak 244 tersangka berhasil diamankan. Dari 244 tersangka ini, 93 tersangka berasal dari kasus pencurian rampas, 87 tersangka dari kasus pencurian berat,
64 tersangka dari kasus pencurian motor. Selain para tersangka, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah alat bukti seperti 14 pucuk senjata api, 3 pucuk airsoft gun, 27 bilah senjata tajam, 15 buah kunci letter T, 46 butir peluru, 73 unit roda 2, dan 18 unit roda 4. Dari 13 wilayah hukum Polda Metro Jaya, diketahui bahwa pencurian rampas paling tinggi terjadi di Polres Jakarta Utara. Sementara pencurian berat paling tinggi terjadi di Polres Jakarta Selatan dan pencurian motor paling tinggi terjadi di Polres Tangerang Kota. Sedangkan wilayah paling aman di Polres Kepulauan Seribu dan Polres KPPP Tanjung Priok. Diharapkan dengan adanya upaya operasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya beserta jajarannya dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Aksi pencurian dengan kekerasan yang mulai meresahkan warga sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini polisi sudah mengamankan 90 sepeda motor hasil curian tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Tami Mauliana di Polresta Depok. Tami, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah kondusif? Ya, ini memang hingga saat ini pencurian dengan kekerasan masih meresahkan warga Jakarta dan sekitarnya. Dan polisi juga telah menetapkan status wilayah rawan curah, yaitu di Kabupaten Tangerang, Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan juga di wilayah Depok. Dan saya sekarang sudah berada di wilayah Depok. Dan di mana bulan Januari lalu terdapat 2 korban tewas akibat curah. Namun hingga saat ini kepolisian sudah berhasil menangkap pelaku dan juga beberapa barang bukti. Untuk informasi selengkapnya kami sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Depok, yaitu Bapak Kompol Agus Salim. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, Pak. Sebenarnya ini kan kejahatan modus lama ya, Pak, ya, yang sering terjadi juga di Indonesia, khususnya di Jakarta. Namun kenapa, Pak, akhir-akhir ini kasus kriminal yang biasa disebut begal ini kian meresahkan warga, Pak? Sebenarnya kasus ini sejak dulu sudah ada ya, sudah ada. Kemudian ini hanya bahasa aja begal. Sebetulnya ini pencurian dengan kekerasan. Memang belakangan ini sejak Januari sampai dengan saat sekarang memang ada beberapa kejadian. Yang pertama tanggal 9 Januari itu di Jalan Juanda, sehingga pelakunya korbannya tewas. Kemudian tanggal 25 Januari itu di BSI, itu pun korbannya meninggal dunia. Akan tetapi para tersangka sudah kita tangkap dan 1 tewas tertembak. Kemudian yang lainnya waktu itu tertangkap di tempat kontrakannya 1 orang. Kemudian kita kejar ke Lampung, gabungan dengan Polda Metro, Jatantas Polda Metro dan Tangerang Tangerang Kota. Baik. Itu sudah berhasil juga tertangkap. Pak, dan untuk informasi bagi masyarakat juga, Pak, di mana saja sih, Pak, titik-titik wilayah yang rawan terjadi curas di Depok dan juga jam-jam berapa, Pak? Mengenai jam rawan di Depok ini sekitar jam 12 sampai dengan dini hari. Dan titik rawan itu ada 4 kita bagi di sini: Tapos, Juanda, Margonda di BSI, dan Panus, jembatan Panus. Itu yang titik rawan yang sering terjadi. Okay. Dan kita juga sudah menempatkan anggota-anggota kita baik yang pakaian preman maupun berpakaian dinas di titik tersebut. Pak, dan ini kan saya juga di sebelah sini sudah ada beberapa barang bukti ya, Pak, ya? Di sini, Pak, sudah ada beberapa barang bukti. Ini ada berapa, Pak, barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian, Pak? Untuk sementara kita identifikasi dari yang sudah dicacah ini kurang lebih 90 motor ya. Kemudian yang masih lengkap ada 5 motor. Ini kita berkat operasi pada saat hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin kita operasi, ada yang kita geledah di rumahnya, 2 rumah, dan kemudian yang sebagian ada di toko. Baik, kalau tahanan sendiri, Pak, mereka para pelaku berasal dari mana dan apakah mereka berkelompok bekerjanya atau individu, Pak? Kalau untuk yang satu ini adalah dari hasil curian 480. Kemudian yang 3 ini adalah curas yang terjadi belakangan ini di Krukut dan di GDC, dan sudah kita tangkap juga 3 orang, yang 2 ini masih dalam pengejaran juga. Baik, Adini, jadi warga Depok tidak perlu khawatir lagi mengenai kriminal curas yang bisa disebut begal, karena pihak kepolisian
setiap hari akan melakukan razia terhadap para pelaku kriminal tersebut. Kembali ke Anda, Andi, di studio. Kami, terima kasih. Pemirsa, maraknya aksi perampasan sepeda motor disertai kekerasan membuat aparat kepolisian di wilayah Jakarta Barat terus melakukan razia. Kita akan bergabung dengan Yohana Margareta. Yohana, bagaimana jalannya razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian di sana? Ya, Andi, ini maraknya aksi pembegalan atau aksi perampasan motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku memang mendorong aparat kepolisian dari Polres Jakarta Barat untuk terus melakukan operasi atau razia secara besar-besaran. Salah satunya saat ini saya berada di wilayah Daan Mogot, Jakarta Barat. Dapat dilihat bahwa aparat kepolisian sebanyak 50 personil saat ini sedang bersiaga untuk melakukan razia. Dan yang membedakan razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada malam hari ini dengan razia yang dilakukan oleh hari-hari biasanya, di mana razia pada malam hari ini tidak hanya untuk memeriksa administrasi lalu lintas warga yang melintas atau pengendara yang melintas saja, tapi juga untuk melihat apakah ada potensi pelaku pembegalan, karena dari pemeriksaan atau razia yang dilakukan pada malam hari ini bisa diketahui apakah kendaraan yang memang dikendarai oleh pembeli sepeda motor itu memang benar-benar milik para pengendara atau memang barang-barang hasil curian. Dan operasi ini dilaksanakan hampir 24 jam, dan yang menarik juga bahwa polisi menggunakan beberapa perlengkapan yang lebih lengkap, dan karena memang pasukan yang diterjunkan ini adalah pasukan khusus untuk memberantas preman jalanan, dan polisi juga menggunakan mobil anti begal seperti yang dapat Anda lihat. Mobil ini memang didesain secara khusus untuk dapat melakukan patroli di sejumlah wilayah di Jakarta Barat dan juga sekitarnya, dan masyarakat juga tidak perlu khawatir karena mobil patroli anti begal ini akan terus beroperasi di sekitar wilayah Daan Mogot dan juga sejumlah titik rawan lainnya di Jakarta Barat. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses razia yang dilaksanakan oleh Polres Jakarta Barat pada malam hari ini. Ini adalah wilayah Jalan Jakarta Barat di titik Daan Mogot yang menjadi salah satu titik rawan, dan di sini para pengendara sepeda motor khususnya difokuskan akan diperiksa, dan nanti juga pihak aparat kepolisian juga akan memberikan beberapa sosialisasi terkait bagaimana masyarakat agar tidak perlu resah untuk menghadapi isu-isu teror pembegalan di sebuah ruas jalan, karena memang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para aparat keamanan akan terus melakukan operasi siaga, dan nanti juga kami akan memberikan informasi kepada Anda pemirsa terkait dengan tips atau rute-rute mana aja yang akan dapat diantisipasi oleh para pengendara atau warga khususnya di Jakarta Barat untuk dapat mengantisipasi adanya potensi-potensi rawan kejahatan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelaku kejahatan itu berfungsi apabila memang pada saat kita melakukan patroli di tempat-tempat wilayah rawan di suatu tempat itu sendiri diketahui oleh pelaku, akhirnya kan pelaku kan di situ ada polisi, jadi pastinya pelaku kejahatan itu tidak akan beraksi di wilayah tersebut. Untuk secara umum terhadap masyarakat dengan cara memberikan pelayanan rasa aman kepada masyarakat, apabila kalau semua masyarakat melihat bahwa mobil anti begal ini melintas di wilayahnya, oh jadi masyarakat merasa wilayah saya aman karena ada polisi yang melaksanakan patroli. Pak, boleh disebutkan nggak, sudah berapa banyak kasus sih yang terjadi di wilayah Jakarta Barat sendiri? Apakah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dan titik-titik mana saja yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Di Jakarta Barat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kalau kita lihat dari grafik tren kejahatan yang ada di wilayah kita itu mengalami penurunan, Mbak ya. Karena mungkin peningkatan patroli, yaitu kita melaksanakan kegiatan preventif, kita melaksanakan kegiatan preventif dengan cara kita patroli bersama gabungan Sabara, bersama gabungan kita dari Satreskrim khususnya anti begal, dan melaksanakan kegiatan represif, bagaimana cara kita melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Ya. Pak Eko, saya juga ingin menanyakan, ini kan ada titik-titik rawan, bagaimana kemudian upaya polisi untuk membuat titik rawan itu menjadi tidak rawan lagi ke depannya secara lebih permanen, karena ketika masyarakat tahu ada titik rawan, otomatis jalan itu akan sepi dan tentu saja akan dimanfaatkan lagi terus-menerus untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu. Terima kasih, saya jelaskan. Selain kita mempunyai tim anti begal di Polres Jakarta Barat, kita juga adanya Kring Serse, di mana Kring Serse itu ditempatkan pada titik-titik rawan. Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Barat bekerjasama dengan unit reskrim polsek-polsek jajaran
8 polsek yang ada di wilayah Jakarta Barat itu membagi timnya masing-masing, tim anti begal melalui Kring Sarse yang sudah ada, menempatkan personil di tempat-tempat rawan sendiri untuk antisipasi kejadian tindak pidana, Mbak. Ya, pemirsa, saya juga dapat tunjukkan ini adalah salah satu personil yang memiliki perlengkapan khusus ya, berbeda jika Anda melintas ketika Anda melalui atau melanggar lalu lintas hanya akan di stop oleh polisi berseragam. Tapi jika Anda dalam operasi anti begal ini dirazia, Anda akan menghadapi polisi dengan seragam yang berbeda dari biasanya ya Pak ya. Dan ini juga harus waspada, ini juga bisa membuat takut para begal, juga harus berhati-hati. Tidak hanya masyarakat, malah justru tidak perlu takut ya Pak, tapi masyarakat harus merasa terbantu dan juga aman. Nah, selain dari sisi personil sendiri, kemampuan apa yang harus dimiliki sih Pak untuk personil polisi sendiri untuk dapat melawan para begal itu di jalanan? Sebelum kita mempunyai tim begal, kita juga sudah dilatih untuk khususnya tim pemburu preman, Mbak, ya, dari Polres Jakarta Barat. Akhirnya dari tim itu sendiri langsung kita alihkan menjadi tim anti begal. Kemampuan yang kita miliki adalah kemampuan yang pertama adalah menembak. Yang kedua, kita harus pintar juga bela diri, dan kemampuan untuk melakukan penggerebekan, Pak, khususnya di ruang tertutup maupun di ruang terbuka untuk masalah penggerebekan itu sendiri. Saya ingin mengajak Pak Eko dan juga pemirsa untuk menyaksikan langsung ini proses razia. Selamat malam Pak. Halo, dari mana? Dari Selipi, Pak. Mau menuju kemana Mas? Main di Sahabat Musik. Oh begitu. Mas, boleh minta tanggapan sedikit saja. Ini kan marak nih aksi begal di sejumlah wilayah. Sempat merasa takut nggak melintas di jalan dengan berkendara motor? Sebenarnya saya takut gitu kan. Saya kalau pulang kerja kan bubar 3:30. Saya paling nunggu di warteg gitu, tunggu jam 5:30 baru pulang gitu. Oke. Nah, Mas, ini kan mumpung ada Pak Polisi nih, boleh nggak disampaikan harapan atau usulnya kepada polisi untuk masyarakat tidak resah lagi terhadap teror begal ini? Harapan saya sih biar aman aja dah, kayak normal kayak biasa lagi gitu kan. Biar nggak, biasa kan saya pulang jam 2, kalau beda sahabat itu kan biasa pulang kerja saya langsung pulang gitu kan. Ini saya nunggu dulu harus 2 jam di warteg gitu. Ya. Oke, gimana? Sedikit saja Pak Eko menanggapi perhatian dari masyarakat. Jadi saya memberikan saran kepada masyarakat, ya khususnya untuk pengguna jalan menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Kalau semua memang setiap harinya pada saat pulang kerja itu di malam hari, khususnya jam 2, saran saya mencari jalan yang ramai. Ya, jangan tempat-tempat yang sepi yang akan dilalui, tapi kita lebih amannya kita menggunakan jalan yang ramai yang biasa digunakan untuk raya. Oke Mas ya, sudah tenang ya, tadi Pak Polisi sudah menjelaskan secara langsung. Oke, terima kasih ya Pak Eko. Dan inilah Andi, ini suasana dari razia operasi di Jakarta Barat, dan kita berharap memang operasi ini dapat membantu dan juga meminimalisir keresahan masyarakat terhadap aksi teror yang terus merebak di sejumlah wilayah. Kembali ke Anda, Andini. Yohana Margareta.